Ya, itu kan tadi yang ditanyakan kepada saksi fakta karena mereka melihat adanya seliweran yang bentuk komunikasi antara Dr. Reza dengan Dengan membahas skincare bermasalah di sidang Nikita Mirzani malah membuktikan bahwa memang Nikita Mirzani mengancam Reza Gladys dengan membongkar aib skincare-nya. Itu pertanyaan dari netizen yang pura-pura kritis padahal haters Nikita Mirzani. Jadi otaknya bebal. Nih ya sahabat cendol, mari kita bedakan dulu antara aib dan pelanggaran hukum. Dalam hukum pidana dan perdata ya, aib adalah sesuatu yang bersifat personal atau pribadi, yang membuka ke ruang publik dapat diancam mencemarkan nama baik jika tanpa dasar ya, dan tidak berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar ketentuan hukum positif. Misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perdagangan, dan seterusnya ya. Nah, dalam sidang Nikita Mirzani, salah satu yang dibahas adalah produk skincare Ribeskin ya, yang diduga di relabeling tanpa izin BPOM. Dalam perspektif hukum ya, relabeling tanpa izin itu bukan aib pribadi ya, sahabat channel, melainkan pelanggaran administratif hingga pidana di bidang kesehatan dan perdagangan. Jadi sahabat channel, ketika di persidangan muncul pembahasan soal produk Ribeskin ini ya, pengacara Nikita Mirzani ingin majelis hakim menguji ya, apakah ancaman membuka pelanggaran hukum bukan sekadar aib pribadi yang digunakan Nikita Mirzani, dan apakah unsur memaksa dengan ancaman di pasal 369 ayat 1 KUHP terpenuhi. Jadi sahabat cendol, ketika Nikita Mirzani dapat membuktikan bahwa uang 4 miliar itu bukan sebuah keterpaksaan ya, melainkan upaya untuk menutupi pelanggaran, tentunya akan menjadi hal yang positif untuk Nikita Mirzani. Disampaikan ya, saksi fakta yang dihadirkan itu menyampaikan kekecewaan mereka atas produk-produk dari Dr. Reza ya. Kemudian menyampaikan juga pernah melihat siuran yang percakapan dari Dr. Reza dengan Ail itu disampaikan. Dari Kak Niki sendiri cukup puas atau seperti apa Kak? Dari Kak Niki sendiri dan Kakak sebagai kuasa hukum dari tadi kesaksian saksi yang datang cukup puas atau seperti apa? Ya kita cukup puas. Kak, ini yang dititik beratkan memang keluhan-keluhan terhadap skincare dari pihak RG kayak bener gak sih? Iya, jadi begini, tadi dipermasalahkan itu kan kenapa ada dari pihak JPU itu keberatan gitu ya, bahwa saksi yang dihadirkan ini dianggap tidak ada kaitannya dengan dakwaan dari jaksa terkait dengan ancaman ya, dugaan ancaman, kemudian ITE dan TPPU. Tetapi awal mulanya dari terjadinya perkara ini ya kan dari produk yang awalnya direview oleh Dokter, kemudian direpost oleh Mbak Niki ya, direpost oleh Mbak Niki, terus timbullah masalah ini gitu loh. Nah, di dalam BAP dan dakwaan jaksa juga memang menerangkan tentang produk skincare, sehingga ketika ada yang menyampaikan yang speak up kepada Mbak Niki melalui DM, saksi-saksi yang dihadirkan tadi difasilitasi lah oleh Mbak Niki, didengarkan ceritanya dan dihadirkan sebagai saksi. Kak, berarti ditegaskan lagi kalau permasalahan skincare itu memang ada di dalam BAP ya? Ada di dalam BAP maupun di dakwaan. Makanya kan tadi jaksa juga nanya kan lewat BAP aja. Kak, bentuk kekecewaannya seperti BPOM belum hadir juga sampai sekarang seperti apa Kak? Ya mungkin dari pihak Mbak Niki ada kekecewaan telah mengundang dari pihak BPOM hadir sebagai ahli menerangkan tentang produk yang dibeli oleh saksi tadi yang dihadirkan, tentang tidak ada izin BPOM dan ada seperti jarum suntik gitu ya. Nah, itu karena kan memang kalau izin BPOM itu biasanya untuk kosmetik ya, itu tidak ada akan keluar izinnya kalau dia produknya itu dioleskan
tidak ada jarum suntik, karena kalau jarum suntik itu tidak akan ada izinnya. Terakhir, keterkaitan saksi-saksi ini dengan transaksi antara pihak Nikita dengan RG itu apa sih? Boleh tahu nggak? Ada keterkaitan para saksi ini dengan adanya transaksi dengan pihak NM dengan RG itu seperti apa sih? Kan tadi sempat ditanya tuh, benar nggak sih ada unsur kayak negosiasi pemerasan bla 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 gitu, Mbak? Iya, itu kan tadi yang ditanyakan kepada saksi fakta, karena mereka melihat adanya seliweran yang bentuk komunikasi antara Dr. Reza dengan yang ingin ketemu, kemudian menyampaikan minta tolong gitu loh, ingin ketemu dengan saudara Niki gitu loh, untuk membahas mungkin kerjasama untuk mereview produk-produknya Dr. Reza gitu. Oke, terakhir nih. Jadi tidak ada bahasa ancaman gitu yang diketahui oleh saksi fakta. Kak, saksi minggu depan apa? Masih terkaitan dengan mereka customer produk Reza Gladys atau beda lagi nih? Kalau saksi yang dihadirkan ke depan itu adalah saksi ahli ya. Saksi ahli. Ada ahli bahasa, ahli ITE, ada 6 sih. 6 ya? Insya Allah akan dihadirkan. Oke. Ya, Maaf. kita lihat aja nanti. Namanya dong. Namanya Sindu. Nama lengkap Kak? Sri Sinduwati. Sri Sinduwati. Sinduwati ya. Terima kasih banyak Kak Sri. Ya, makasih. Ada yang menarik dari persidangan hari ini. Para korban dari kosmetik DRG dihadirkan sebagai saksi oleh pihak Nikita Mirzani. Dan kesaksian salah satu korban ini sangat-sangat mencengangkan. Ternyata produk treatment yang selama ini diakui oleh DRG bahwa itu hanya bisa digunakan di dalam kliniknya, ternyata itu bisa diorder lewat online dan para customer ini bisa menggunakan itu di rumah. Wow, luar biasa ya. Padahal ini belum memiliki izin edar dan ini pun bukan produk asli dari DRG, namun itu ditempel seolah-olah itu adalah produk dari DRG. Luar biasa. Harganya adalah Rp2.499.000. Sedangkan di dalam BAP, pihak DRG mengakui produk tersebut harganya hanya Rp750.000. Wow, sungguh sangat-sangat kebohongan yang sudah terungkap di dalam persidangan. Bayangkan guys, di dalam podcast Denny Sumargo, DRG mengakui bahwa produk treatment tersebut hanya bisa digunakan di dalam kliniknya, tidak untuk digunakan di rumah. Namun, korban ini mengakui bahwa dia membeli itu lewat online dan mereka diperbolehkan untuk menggunakan itu di rumah. Ayolah, semoga ya kasus ini bisa secepatnya terungkap. Semangat Ibu Jaksa. Semangat Ibu Jaksa ya, yang kemarin sudah pergi rapat terbuka dan tertutup bersama Nepos dan kawan-kawannya. Oke, semangat ya Ibu ya. Iya, sekarang tidak usah mengikuti semua perintah-perintah. Kamu aja belum baca naskah penuntutan yang kamu sendiri tuntutkan kepada terdakwa. Betul kan? Kamu ditegur kan sama pihak Nikita Mirzani? Makanya dibaca dulu. Tapi aku rasa memang kau jangan terlalu sibuk-sibuk sangat, karena memang pendonor darah yang sebenarnya itu dia pun ya sudah kehabisan begini. Ya kan? Untungannya si di Markus ya, untung Markus, untuk kaliannya juga dapat adalah ya untuk beli mobil baru, kan ada. Jadi tidak usah fokus-fokus banget. Jadi jatuhnya amburadul ini jadi ada kesempatan gitu buat pihak Nikita Mirzani memang harus tuntut haknya kepada si dokter-dokteran ini. Bagaimana seorang dokter menghancurkan kredibilitasnya hanya cuman untuk mendapatkan cuan, menjual overclaim, menjual bahan-bahan berbahaya di dalam kandungan krim-krimnya itu. Nggak ngerti lagi. Semangat Ibu Jaksa ya. Iya, Ibu Jaksa santai aja begitu ya, sampai lihat kesabaran dari pihaknya Nikita Mirzani dirauk habis-habisan si Reza Gladys. Oke? Guys, hari ini aku gak mau bahas Nepos. Bosen. Muak bahas dia. Kita bahas kasus Nikita Mirzani aja. Kebetulan aku ngikutin guys kasusnya dari awal persidangan sampai detik ini. Aku tuh ngikutin. Kalau aku lihat ya, kasusnya simple guys. Kasus dua orang yang saling menguntungkan. Sebenarnya si guys ini untung ya, karena dia juga punya salah. Kasus dia tuh punya produk overclaim. Kalau orang nggak salah, ngapain orang mau tutup mulut?
tutup mulut orang, ngapain? Kita pikir pakai logika aja, ngapain? Kalau kau benar, ya udah, kau pertahankan aja kebenaran kau tuh sampai mampus, semua orang menjelekkan pun gak usah peduli ya, karena kau benar. Tapi kalau kau berani mau nutup orang sampai 4 miliar, anjir, besar kali itu uangnya. Bagi kita tuh besar kali uangnya. Untuk apa itu semua? Ya untuk apa? Kalau kau nggak punya salah, ngapain kau harus suap orang? Diam aja udah. Karena kebenaran itu akan menemukan jalannya. Ya sebenarnya saling menguntungkan antara kedua belah pihak ini. Terus ditambahin pasal TPPU. TPPU itu guys sebenarnya gampang kali pembuktiannya. Kita sebagai orang awam, kalian baca aja Google ya. Salah satunya adalah menyamarkan uang itu. Apa yang disamarkan? Sementara rumah itu jelas rumah atas nama Nikita Mirzani. KPR-nya jelas guys. Susah loh guys. Kalian coba aja kalian mau KPR rumah, kalau uang kalian nggak ada, nggak mungkin. Apalagi sampai harga rumah 30 miliar, nggak gampang guys dapetin KPR itu, nggak gampang. Jadi jelas nggak ada yang disamarkan. Ya kalau dia mau bayar uang itu dikasih sama dia, terus mau dibayarkannya kemana, ya terserah dia sih sebenarnya. Itu kan hak dia juga. Nggak sulit guys, cuman hukum di Indonesia ini aku agak bingung ya, agak perlu dipertanyakan. Kalau ada kasus simpel, kenapa harus di remet kesana kemari? Sebenarnya gampang kali pembuktian ini, nggak ribet ya. Indonesia